Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang dukun cabul ditangkap polisi di Pariaman. Polisi bersama Pemda Pasaman Barat larang warga buka lahan baru di kawasan hutan lindung. Jalan penghubung antar kecamatan di Darmasraya rusak parah. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Rabu sore menggeledah perusahaan daerah air minum Tirta Gemilang. Petugas memasang garis polisi di pintu masuk kantor yang beralamat di Padang 7, Nagari Awak Kuning, Kecamatan Pasaman tersebut. Satu persatu dokumen yang dianggap penting diperiksa penyidik. Petugas menyita dokumen-dokumen yang dianggap penting untuk dijadikan alat bukti. Petugas juga menyita sebuah mobil dan satu set alat musik lengkap. Penggeledahan dan penyitaan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan pengelolaan anggaran daerah. Anggaran sebesar 3 miliar rupiah tersebut dialokasikan untuk sambungan baru air bersih PDAM sebanyak 1.000 rumah berpenghasilan rendah. Namun anggaran tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Yang dibawa dari kejaksaan itu adalah satu unit kendaraan Ford warna biru dan alat-alat musik. Alat musik banyak beberapa item, ada juga drum, ada juga gitar, ada juga organ, banyak jenis lainnya. Dokumen juga dibawa oleh kejaksaan selaku barang bukti nantinya. Dianggarkan seharusnya 1.000 warga Pasaman Barat itu mendapatkan sambungan baru, ya kan? Dengan RAB masing-masing 300 juta. Nah, pada kenyataannya di tahun 2021 oknum pengurus direksi dari PDAM Pasaman Barat itu kemudian menggunakannya untuk kegiatan lain. Dalam kasus ini, tim penyidik sudah memeriksa 15 saksi. Akan tetapi, jaksa belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Tersangka JF mengaku sebagai orang pintar yang bisa mengobati berbagai penyakit. Selama ini banyak warga yang datang kepadanya untuk berobat. Selasa sore, warga dari Sicincin Padang Pariaman ini ditangkap polisi di rumahnya. JF dilaporkan salah seorang pasiennya atas tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang remaja putri kelas 1 SMA. Awalnya, pelapor bersama anaknya SE yang menjadi korban pernah datang kepada tersangka JF untuk berobat. Namun menurut tersangka, SE juga menderita sakit dan harus diobati. Korban pun dimandikan dengan air kembang sambil tersangka menggerayangi tubuhnya. Kejadian berlanjut tanggal 17 Agustus lalu saat korban baru pulang mengikuti upacara bendera di kota Pariaman. Tersangka membawa korban ke sebuah hotel dan memperkosa korban di bawah ancaman senjata tajam. Polisi menyita sebuah mobil minibus, senjata tajam, pakaian korban, serta 2 buah telepon genggam sebagai barang bukti. Bahwa anaknya telah dicabuli oleh seseorang bertempat di salah satu hotel di kota Pariaman. Orang tersebut dikatakan bahwa sebagai pengobatan alternatif dari ibunya yang sedang sakit. Tersangka JF terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melanggar undang-undang tentang perlindungan anak. Tersangka kini ditahan di Mapolresta Pariaman untuk proses hukum lebih lanjut. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.
Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat bersama Forkopimda beberapa waktu lalu lakukan sosialisasi kepada masyarakat Pigogah Air Bangis. Petugas memasang plang larangan membuka lahan dan menggarap lahan baru di kawasan hutan lindung Pigogah. Wakil Bupati bersama Kapolres Pasaman mengumpulkan masyarakat dan mensosialisasikan larangan tersebut. Petugas juga mendatangi pekerja di lahan dan memberikan informasi terkait larangan itu. Pasalnya, jika warga menebang pohon di kawasan hutan tanpa izin, menggunakan kawasan tanpa izin, membeli dan memasarkan hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin, bisa terkena sanksi pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda 5 miliar rupiah. Sesuai dengan pasal 82, pasal 93, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Sama seperti diketahui seperti ini, dengan demikian kita lakukan membuat sosialisasi berupa larangan terhadap warga masyarakat untuk merambah hutan yang ada di Air Bangis ini. Dengan sosialisasi ini kami mengharapkan masyarakat memahami bahwasannya ini adalah lokasi hutan produksi dan hutan lindung, itu dilarang pada negara untuk merambahnya. Ini adalah suatu bentuk upaya preemptif kita, yaitu dengan memasang peringatan agar masyarakat tidak membuka lahan yang baru di kawasan hutan yang berada di Kecamatan Air Bangis. Tentunya ini adalah kegiatan awal, kita sosialisasikan terlebih dahulu dan kita akan rencanakan juga nanti kita akan undang masyarakat secara langsung untuk kita sampaikan secara langsung kepada masyarakat. Pemerintah mengimbau warga agar tidak lagi membuka dan menggarap lahan di kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Pasalnya, daerah tersebut direncanakan sebagai kawasan proyek strategis nasional atau PSN. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kondisi jalan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Dharmasraya rusak parah. Tepatnya di daerah Sitiung Duo, Nagari Padukuan, Kecamatan Kotosala. Di beberapa titik aspalnya sudah mengelupas dan menyisakan kerikil serta bebatuan. Di tempat lain, lubang besar menghabiskan separuh, bahkan seluruh badan jalan. Ada juga genangan air yang menutupi lubang, sehingga pengendara harus hati-hati melewatinya. Jalan sepanjang lebih kurang 20 km ini menghubungkan Kecamatan Kotosala dengan Kecamatan Sungai Rumbai. Tak kurang dari 30 titik lokasi jalan yang rusak parah. Pengendara yang melewati jalur ini mesti hati-hati dan melambatkan kendaraannya agar tidak celaka. Warga menuntut pemerintah memperbaiki jalan ini karena terkait aktivitas perekonomian masyarakat. Terus jalan ini sebenarnya akses untuk keluar masuk hasil perkebunan sawit dari masyarakat Sitiung 2, Kecamatan Kotosala. Terus jalan ini juga menghubungkan antara wilayah Sungai Rumbai sampai ke Kotosala, Kecamatan Kotosala. Kalau keluar ini kalau musim hujan ini jalan udah nggak nampak lagi nih. Jadi harapan kita supaya segera diperbaiki oleh pemerintah gitu aja. Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Bina Marga, jalan kabupaten yang ada di Dharmasraya sepanjang 1048 km. 13,1% rusak berat dan hampir 30% rusak ringan. Dengan demikian, kurang dari setengah panjang jalan di kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Jambi ini yang teraspal dengan baik. Krusial yang urgent itu di daerah Kotosala sama 9 Koto, Selago sampai jalan kabupaten kita ada sekitar 1048 km dalam kondisi teraspal sekitar mungkin 400 kilometeran. Namun kemantapan jalan kita itu saat ini berada di angka 50-55%. Sedangkan kemantapan jalan sebelum
kondisi pandemik yang lalu kita berada di atas 65%. Rusaknya jalan penghubung kecamatan di Darmasraya ini sudah berlangsung lama. Kurangnya ketersediaan anggaran menjadi alasan utama pemerintah daerah melakukan perbaikan. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.